sampai siang itu dia kan nggak pulang tuh. Jadi dalam malam sampai siang itu kita 4 kali main. Puas banget gitu, sampai bener-bener kalau main sama dia beban apapun tuh hilang. Memang itulah cinta ya, deritanya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dan ketampanannya juga melebihi host sebelum saya, yang ketampanannya mulai perlahan-lahan tampan, tapi wajib kita musnahkan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo. Hai. Gimana, apa kabar Kak? Baik. Kak siapa nih namanya? Asmara. Kak Asmara. Oke, Kak Asma. Panggilnya Asma apa Marah nih? Marah. Marah ya. Kalau Kak Asma nggak enak banget ya, bengek ya. Oke, Kak Asmara, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Asmara ini punya life story yang mau diceritain ke teman-teman di rumah ya, biar terhibur nih teman-teman. Jadi nggak nonton yang horor terus ya di channel sebelah ya, di channel Jejak Backpacker. Jadi sekali buat menikmati hiburan mungkin teman-teman bisa tonton di channel Ale Jejak Backpacker. Oke, Kak Asmara. Jadi mana ya ngomongnya ya? Udah siap nih? Udah siap nggak? Siap. Siap ya. Siap apa? Bercerita dong. Oke. Oke, Kak Asmara, kau udah siap? Silahkan Kak Asmara. Ya, aku mau cerita kalau ada intinya tuh aku ada feeling, ada perasaan sama adik ipar. Penasaran ya? Iya. Jadi gini, aku kan udah nikah 1 tahun sama suami. Itu tuh harmonis, kita saling mencintai sih. Aku sama suami tuh saling mencintai. Dan dalam berumah tangga itu benar-benar harmonis, saling mencintai, menghargai, dan saling pengertian pastinya. Berjalannya waktu, aku sama suami tuh sering honeymoon. Jadi sering keluar kota, traveling bareng, suka kayak memang kayak jodoh lah ya. Cuma perjalanan kehidupan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada masalah, nggak ada problem, pokoknya romantis, harmonis. Terus setiap dia pulang kerja saya layani dengan sepenuh hati. Karena kan memang kita saling mencintai. Dan kita menikah udah 1 tahun lebih, tapi belum dikasih anak. Karena kita sama-sama sibuk, aku kerja, dia kerja. Terus hampir kegiatan rutinitasnya tuh hampir 80-90% tuh aku tahu gitu. Dia gimana, pergaulannya gimana, terus sukanya apa, nggak sukanya apa. Terus kita tuh kalau lagi berhubungan itu kayak sensasinya banyak gitu. Sensasinya banyak, cuma ada, kalau saya pribadi ya, kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak kepuasan itu kurang gitu. Mungkin kurang gimana kalau cewek tuh, kalau perempuan ya mungkin apa aku aja. Kalau perempuan tuh gini loh. Kalau belum lama. Kalau suami kan kayaknya cepet tuh. Iya. Cepet banget. Kadang aku komplain gitu. Kenapa sih kok cepet banget?
aku belum apa-apa gitu. Dia katanya udah puas gitu kan di situ. Cuma kalau dalam apa ya sehari-hari terus kehidupan rumah tangga sih belum ada problem ya, setahun mungkin. Terus menginjak kedua tahun suamiku tuh ada perubahan, cuma aku tuh kayak memang nggak merasa dia berubah, kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya karena mungkin udah percaya ya, nggak ada rasa dia selingkuh atau berbuat yang aneh-aneh lah, karena memang udah percaya. Terus pertamanya yang jadi perubahan itu kalau dia pulang kerja nih, kalau pulang kerja tuh nggak pernah on time. Dalam waktu seminggu terakhir, dia kalau pulang kerja tuh nggak pernah on time. Terus kalau ditanya sedikit suka sensitif. Padahal menurut aku tuh nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Seminggu kemudian aku tanya tuh, kamu kenapa sih kok pulangnya suka telat? Apa kerjaan ada masalah atau problem apa gitu kan? Dia selalu ngejawabnya tuh cetus gitu, nggak ada apa-apa, cuma gitu. Terus akhirnya dalam berhubungan di ranjang pun kayak ada perubahan gitu. Dia lebih kayak yang mengurangin. Dulu tuh pas awal-awal nikah tuh sehari itu bisa 8 kali. Dan hampir ruangan rumah kita tuh pernah kita main gitu. Saking apa ya, mungkin saling cinta, saling sayang gitu. Terus yang terakhir ini dia tuh berubahnya hampir kayak kalau disentuh aja kayak dia marah gitu. Kayak sensitif lah. Terus hari keduanya aku penasaran dong, kenapa nih? Apa jangan-jangan ada wanita lain gitu? Pas aku cek handphonenya, nggak apa-apa juga, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang mencurigakan. Terus pas dia berangkat kerja siang-siang itu, penasaran dong kayak ada apa sih nih suamiku kok berubah gitu? Meskipun nggak 100% berubah. Cuma ada perubahan kalau seorang istri pasti peka gitu ya. Nah aku kan lagi beres-beres tuh, bersih-bersih di kamar. Nah itu tuh kayak menemukan kayak plastik kecil, terus ada serbuk putihnya di bawah baju suami. Terus penasaran dong, ini apa gitu kan? Masa garam gitu kan? Oh mikir, masa garam kok di lemari gitu kan? Terus sempat mau aku cium, cuma ragu banget gitu kok, kayak takut gitu. Akhirnya cersing ya, cari informasi ini apa, sampai aku mempertanyakan ke saudara. Jadi kayak adiknya dia lah, cuma memang deket gitu, kita deket gitu. Terus dia tanya tuh, emang dapat dari mana? Dari lemari siapa? Itu abangmu. Aku bilang gitu. Terus dia minta ketemuan, cuma waktu itu belum sempet ketemuan. Sempet malamnya tuh udah mau aku tanyain, cuma momennya nggak pas. Suami udah kayak mau temperamen gitu loh. Kalau ditanya tuh pasti apa sih kayak gimana sih, cetus banget gitu. Terus aku simpen dulu tuh barang itu. Dia kayak yang mencari-cari. Aku tanya lagi, kamu kenapa kok kayak gelisah gitu, kayak mencari sesuatu gitu kan? Dia nggak ngaku tuh, padahal barang itu ada sama aku simpen tuh. Maksud aku dia biar tanya gitu, nemuin nggak barang-barangku gitu kan? Tapi dia nggak nanya. Terus setiap main handphone tuh suka ngumpet-ngumpet, suka kayak sembunyi gitu. Oke lah ya. Terus satu hari kemudian
Aku tanya tuh, kamu mau kemana? Tapi itu posisinya Sabtu Minggu weekend, karena kan kalau weekend dia nggak kerja, mau keluar. Kayak udah mukanya tuh agak pucet, terus bibirnya tuh geter-geter gitu loh. Nah habis itu aku ikutin tuh. Ternyata dia kayak transaksi gitu, kayak beli gitulah. Terus yang anehnya yang aku lihat tuh, kok barangnya sama ya, sama kayak yang aku temuin gitu kan. Tapi suamiku nggak ngeh. Nah dari itu pokoknya aku juga kesel karena beberapa hari nggak dikasih jatah ranjang lah sama dia. Entah kan nggak tahu. Hari Seninnya aku dapat kabar tuh, bener dengan ibu ini, istrinya ini nih gitu kan. Iya bener, ini dari mana? Kantor polisi. Hah? Saya pikir mungkin nyuri atau apa gitu kan. Terus kasusnya ternyata itu sempet histeris sih, akunya histeris gitu. Masa sih sampai segitunya, dan bahkan di luar ekspektasi. Aku kira suamiku baik, maksudnya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu. Ternyata selama ini dia make. Katanya sih, kata dari yang menyidik itu udah 6 bulan terakhir. Kaget dong, akhirnya ya udahlah, dia akhirnya ditangkep, terus di penjara, dihukum, terus mau direhab. Sebenarnya aku sendiri mintanya tuh direhab gitu, biar nggak dimasukin kan. Terus akhirnya panik dong akunya. Aku telepon tuh adeknya, bisa minta tolong nggak anterin aku kemana, kesini. Loh kenapa gitu, aku belum ngomong tuh ini, pokoknya anterin dulu. Akhirnya dia datang ke rumah buat nganterin aku ke kantor polisi. Dia kayak menguatkan lah. Terus posisinya kan aku nangis yang histeris, kaget juga, terus bingung dong karena kan yang cari nafkah kan suami. Aku full bener-bener jadi seorang istri gitu kan. Nangis histeris. Terus adiknya suamiku itu kayak tenang, kayak nenangin gitu. Terus udah peluk-peluk gitu sih. Pokoknya tapi pas momen itu belum arah ke kayak gimana mikir gitu. Akhirnya terus dia nganter. Terus diantarlah aku di kantor polisi, diurus. Jadi kan waktu itu aku nggak paham tuh masalah hukum gitu, nggak paham sama sekali. Yang ngurus adiknya dia. Sempet debat di kantor polisi itu, kenapa sih abang kok bisa-bisanya make gini, gitulah panjang lebar. Masih aku keadaan kalut dong, masih kayak belum bisa menerima kenyataan. Nanti aku berpikirnya gimana kehidupanku ke depan nih, karena suami bener-bener yang cari nafkah 100% tuh suami gitu. Iparku itu menenangkan, dan berjalannya waktu tuh dia yang selalu ada banget buat aku. Dari segi yang perhatian, segi kadang kan aku kayak susah makan gitu ya, karena masih mikir suami gitu, kapan selesainya masalah ini gitu, terus harus gimana, terus bagaimana caranya biar dia cepet selesai keluar gitu kan. Tapi dengan beriringnya waktu semakin kayak memang berat gitu, karena suamiku tuh ada barang buktinya lumayan gitu katanya kan. Jadi aku pasrahin lah masalah itu ke adik ipar. Terus
di rumah itu sering adik iparku tuh main ke rumah, nanya perhatian, aku suruh makan lah, terus kayak memang dia tuh pengganti sosok suami. Di situ nggak lama lah ya, sekitar hampir 1 bulan timbul itu gitu. itu benar-benar nggak bisa terkontrol. Jadi kayak nggak bisa nggak bisa ditolak. Ya pertama memang aku sama suami tuh kalau masalah hubungan ranjang tuh memang sama-sama doyan. Apalagi aku tuh doyan dan aku suka yang durasi lama. Durasi lama, aku nggak suka yang cepet-cepet, nggak enak kalau cepet kan. Terus di situ timbul rasa perasaan kok beda rasanya, udah nggak kayak adik ipar beneran rasanya. Aduh anjir, apa rasa ini tuh apa gitu. Dan ternyata seminggu kemudian kita udah apa ya, udah sejauh itulah ya, udah bener-bener kayak pacaran lagi gitu, kayak menemukan yang hilang yang nggak ada dari suamiku. Dari yang aku ngunjungin suami tuh sama adiknya dia terus, pokoknya hampir everyday deh, selalu sama dia. Timbullah perasaan. Terus seminggu kemudian itu terjadilah kita melakukan. Itu awalnya awalnya ya udah saling nyaman dan kita ngobrol ini ya, dia mempertanyakan, dia sempat masih manggil kak gitu sih, mbak gitu kan, gimana beberapa minggu ini tidur sendiri gitu. Pertanyaannya langsung ke situ. Terus itu belum aku jawab sih, masih kayak agak malu gitu. Terus kok tahu ya gitu, aku tuh di sisi lain juga kesepian nih gitu. Di sisi lain sedih juga, aku kesepian banget gitu kan. Terus dia menawarkan tuh, gimana kalau malam ini aku tidur di sini gitu. Biasanya sih pulang pergi gitu, tapi memang hampir setiap hari dia datang. Terus aku bilang dong, ya nggak apa-apa sih, malahan aku ada temennya, aku bilang gitu. Udah di situ kayak yang kita udah intens banget lah, kayak udah pegangan tangan tuh udah kayak yang biasa aja, malah timbul rasa bahagia, bener-bener bahagia gitu. Di situ kita ngobrol malam itu, tidur dia nanya sih, aku tidur di kamar sebelah atau di mana nih, dia bilang gitu. Gimana enaknya, aku bilang gitu. Terus dia kayak ngerangkul gitu, gimana kita coba tidur bareng, dia bilang gitu. langsung duluan. Sebenarnya dalam hati juga gak nolak gitu ya. Terus kayak bodiku tuh kayak gak menolak gitu. Kayak rasa itu tuh gak bisa dibohongin. Akhirnya kita ngobrol. Terus di ruang tamu tuh kita lagi nonton tuh, aku bilang sama dia, kita nonton dulu deh gitu. Jadi kalau kamu mau tidur dimanapun ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya ngobrol dan memang dia udah kayak, kita kayak udah nggak iparan, udah bener-bener kayak pasangan gitu. Minum, nonton bareng. Terus sempet dia semakin agresif tuh, semakin, kalau sama suamiku kan dulu kan aku yang agresif tuh, kayak aku yang harus mancing dulu. Iya, terus suamiku tuh ya itu yang aku nggak suka tuh, kayak dia cepet mainnya tuh cepet banget, terus gayanya itu aja. Kan aku suka yang bervariasi gitu ya.
pertama yang full lama aku paling suka banget. Jadi puas gitu kayak nggak tahu ya perempuan di luar sana gimana, apa aku aja. Cuma memang itu rasanya bahagia banget gitu. Nah dia udah mulai cium tuh, sama cium terus bersandar gitu. Ya udah terjadilah, dan memang kita itu tadi apa namanya, udah kayak pengantin baru. Itu sampai siang. Sampai siang itu nggak, dia kan nggak pulang tuh. Jadi dalam malam sampai siang itu kita 4 kali main. Wah, gila ya. Dan enak banget. Meskipun dia kakak abang adik, beda. Oh, apanya nih bedanya? Rasa atau ukuran? Dari gayanya, seksinya, ukuran juga bisa. Jadi tuh kalau suami tuh gimana ya? Kalau suami tuh memang awal-awal dulu dia doyan, tapi nggak ngerasa akunya. Kayak memang kesel gitu ya, kesel pokoknya. Tapi kalau sama dia, sampai sekarang tuh kayak kalau menceritakan itu ya, kayak dia itu ada di sampingku gitu. Sampai segitunya, karena memang dia pinter, nggak tahu pinter gayanya atau pinter cara itu loh. beda dan lama. Aku suka dia lama. Kita sampai kalau bahasa tubuh tuh puas banget gitu, sampai bener-bener kalau main sama dia beban apapun tuh hilang. Sampai masalah yang suamiku itu kayak memang udahlah gitu, nanti aja, sampai berasa terbang. Gimana sih rasanya? Gimana ya? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pokoknya rasanya wow. Terus gayanya, mau tau gayanya? Pokoknya ya dari gaya apa ya? Helikopter. Itu juga pernah. Terus pokoknya dari aku meskipun badannya kecil gitu, tapi emang doyan doyan gitu. Jadi aku paling suka tuh gaya dari belakang, terus kakinya diangkat di meja. Oh, Bisa bayangin nggak? bisa bayangin. Itu nikmat banget. Kalau bukan aku ngejelekin suamiku ya, jadi kalau suamiku tuh monoton, jadi kayak cuma aku ke depan gitu, maksudnya tidur telentang gitu, gitu aja. Terus kalau misalkan nih aku udah mau berubah gaya gitu, suamiku udahan. Siapa yang nggak kesel? Oh, udah muncul duluan. Intinya udah keluar duluan gitu, dan nggak tahan lama suamiku. Jadi aku kadang mikir kalau misal dia lagi pulang nih, ibarat aku lagi pulang tuh mikir ya, satu kandung tapi kok beda ya. itu jadi kayak sensasinya beda, rasanya beda. Terus dia pokoknya nih setiap main gayanya ada aja. Itu yang bikin nikmat. Kalau bahasa kerennya apa ya? Kalau perempuan tuh kalau bahasa kerennya tuh squid, tahu squid? Squid Game. Bukan. Cumi-cumi. Jadi di mana titik kepuasan perempuan? Oh. Itu iya, bahasanya tuh squid gitu sih. Ada kan temanku yang dia kan apa namanya ya? Dia hip juga. Doyan. Jadi kita kan sering cerita gitu ya. Pernah nggak udah ngerasain squid gitu? Squid itu memang kepuasan perempuan, tapi memang efeknya banyak. Jadi kayak bahagia tuh hampir setiap hari bahagia gitu. Dan pokoknya kalau dia datang, ya meskipun kita kalau siang ketemu sore tuh kita meluangkan waktu buat ngejenguk
suamiku. Ya biasa aja. Jadi kalau di depan suamiku ya kayak nggak ada terjadi apa-apa. Cuma kalau udah pulang kita udah, bahkan yang paling berkesan itu di mobil. Kita udah gak tahan tuh, padahal posisinya ya abis jenguk suamiku loh posisinya. Jadi memang kita udah kayak makanan sehari-hari lah. Kalau nggak bermain tuh ada yang kurang gitu. Sampai berlanjut begitu aja gitu. Jadi apa yang nggak ada, maksudnya meskipun aku saling cinta, aku saling sayang sama suamiku, jadi kepuasan beda loh. Beda banget itu. Jadi pas sampai apa namanya, yang suamiku kan tanya tuh pas aku ngunjungin, kamu gimana keadaannya gitu kan, mempertanyakan. Dalam hati sih aku bahagia. Aku tercukupi loh dari ya secara apa namanya, dari materi nih, maksudnya kan karena adik iparku kan udah settle juga tuh, udah ada penghasilan, jadi ya memang kayak dia bener-bener 2 kali lipat pengganti suamiku. Itu Memuaskan dengan segala hal ya, dari kebutuhan biologis sama ekonomi juga. Oke. pokoknya kalau main sama dia tuh ini sampai apa ya, kayak kulit pun ikut bahagia. Rasanya seperti itu. Sempat ada di momen aku tanya tuh, kalau misal suamiku udah keluar nih, udah selesai nih ya masa hukumannya, kita gimana gitu. Sempat mempertanyakan itu sama dia. Dia bilang, ya tergantung kamu pilih mana. Dia gitu. Jadi kayak, terus aku mempertanyakan, emang selama ini nih, aku kan nikah nih udah hampir 2 tahun nih sama abangmu, emang kamu gak ada pasangan kayak gitu. Udah kayak, memang kita udah kayak yang bener-bener pasangan gitu ya, udah gak ada batas kakak adik ipar gitu, gak ada. Ada sih gitu, dia pernah pacaran juga, pernah gagal nikah. Terus aku tanya, kok apa namanya, kamu pengalaman ya masalah hubungan, aku tanya gitu. Ya aku sebelum apa namanya, sebelum pacaran, yang sebelum mau nikah itu, ya aku udah ngelakuin ini sama mantan pacarku, dia bilang gitu. Jadi aku jomblo udah hampir 2 tahun terakhir ini ya bener-bener, kalau itu ya muasin cuma ini aja, apa namanya, sesaat-sesaat, dia bilang gitu. Terus kenapa nggak mencoba cari lagi, aku tanya gitu kan. Kenapa harus cari, depan mata kan udah ada. Terus akhirnya kita main lagi. Jadi maksudnya yang dia maksud aku gitu, aku, bahkan dia kayak memang udah nggak canggung, udah rasa enak, gimana, sama-sama enak, sama-sama melengkapi gitu, udah kayak melebihin lah, aku bilang gitu. Jadi kayak dapat lah, dari main di mobil, kolam renang, sampai yang ekstrim lagi tuh sehari kan 24 jam tuh ya, bisa 8 kali. Dan itu nggak ngerasa lelah loh aku, karena aduh gimana ya ngejelasinnya. Pokoknya nik banget beda gitu. Kedepannya mau dilanjut atau misalkan suamiku posisinya pun, kan aku nggak cerai ya, masih jadi istrinya abangnya dia gitu. Kita nggak tahu juga, tapi selama ini ya masih menikmatin aja. Belum tahu kedepannya gimana, mau apa, belum tahu. Tapi
yang bikin puas ya itu hubungannya itu bener-bener mat. Oke. Tapi suami masih di penjara? Masih sampai sekarang. Belum bisa. Belum Oh. belum bisa. Makanya kan aku nanya tuh ya sama dia, kita gimana gitu. Sedangkan kan keluarga besar kita, jadi kayak keluarga aku sama keluarga dari suamiku yang di penjara, bukan dia. Jadi sama-sama tahu gitu ya, maksudnya ada kasus suamiku ketangkep ini karena barang haram itu. Jadi keluarga besar kita juga taunya aku hidup sendiri di rumah sendiri. Bahkan mereka pun kayak prihatin gitu. Sebenarnya prihatin semua dari keluarga kita. Tapi di dalamnya itu sebenarnya aku bahagia. Maksudnya dari segi materi tercukupin semua. Bahkan kita menyimpan rapat-rapat lah. Nggak ada yang tahu hubungan kita. Maksudnya hubungan aku sama adik ipar. Sampai detik ini. Oh masih, tapi tadi hari ini nggak diantar sama adik ipar? Ada, dia masih kerja. Nah, ya, kenapa aku bercerita di sini? Jadi kayak sebenarnya ada unek-unek, ada kekhawatiran, ada khawatir gimana ya? Aku takut memilih sih sebenarnya, bukan masalah yang apa namanya, keluarga tahu atau gimana. Aku sebenarnya udah siap itu, udah siap. Cuma di posisi lain tuh memilih abang adik gitu, abang adik. Dan sebenarnya kalau masalah rasa cinta lah masih besaran sama suami, rasa ya kalau dari feel. Cuma dari kepuasan dan rasa apa namanya, sebenarnya udah timbul juga sih, aku ada rasa sama adiknya. Cuma masih bingung aja. Kan ini suamiku lumayan sih ditahannya, jadi ya entah sampai kapan kita mau begini. Tapi si adiknya ini nggak ngerti lagi. Makanya ya kalau udah ada filmnya juga, kalau ipar itu memang adalah maut ya. Ada filmnya juga. Terus memang kita jangan pernah yang namanya, kita nih cewek ya, jangan pernah nerima misalkan si punya suami itu punya adik atau kakak cowok, jangan pernah tinggal satu rumah. Sebaliknya gitu kan, sebaliknya gitu juga kalau misalkan kita saya sebagai cowok nih punya istri, dan saya nggak bakal mau ada adik saya yang cowok nginep di rumah terlalu lama tanpa adanya saya. Itu sebenarnya kan nggak boleh ya, dihindari lah kayak gitu. Ya cewek juga sama sih, ya kebalikannya gitu aja. Kalau menurut apa namanya, yang salah siapa ya posisinya? Bisa jadi aku atau adik iparku, atau memang kita sebenarnya kalau masalah ya doyan. Jadi kakak abangnya dia juga doyan, tapi lebih aku pribadi puasa sama adik. Kalau masalah entah ini cuma sesaat aja, maksudnya hasrat yang terjadi, tapi nggak tahu juga kedepannya gimana, susah juga gitu. Cuma memang sampai saat ini masih bahagia, masih enak-enak aja gitu. Oke. Berarti Kak Asmara ini nunggu bom waktunya aja nih ya. Bisa jadi. Iya dong. Jadi namanya kita menyimpan sesuatu keburukan, menyimpan sesuatu yang kayak gini, suatu saat akan terbongkar gitu. Dan nggak tahu lah, kalau misalkan si adik iparnya ini menyayangi benar dan pengen menikah, otomatis kan harus ada orang yang tersakiti di sini. Nggak lain adalah si sang suami.
Begitupun kalau suami mengetahui hubungan ini, ya kecewanya dia sangat sangat kecewa pasti sama adiknya, sama istrinya gitu. Tapi Kak Asmara nggak ada berpikiran untuk ini segera diakhiri gitu, nggak ada? Belum ada, jujur belum ada. Karena kalau aku sebenarnya pasrah Sri, maksudnya dari adiknya itu mau keputusan gimana, abangnya mau keputusan gimana, aku pasrah. Dan aku menyadarin aku bakal mendapatkan konsekuensi yang aku perbuat saat ini. Tapi masih condong ke, kalau aku saat ini lebih ke adiknya sih. Lebih ke adiknya ya. Berarti kalau misalkan suami melepas, berarti bahagia dong. Bahagia dapat adiknya. Tapi kan ini dalam satu keluarga ya, suatu saat kan pasti bakal bertemu dalam suatu acara. Misalkan seandaikan berpisah dan Kak Asmara ini jadi sama adeknya, dan itu kan apa nggak canggung nanti kalau misalkan ngelihat gitu, kok orang-orang juga ngelihat, orang-orang udah tahu kan bahwa Kak Asmara ini adalah istri dari suaminya nih, kakaknya nih. Tapi kok tiba-tiba beberapa tahun kemudian tuh pas ada acara, entah itu acara kondangan, hajatan kayak gitu, kok gandengan sama adeknya, orang pasti kaget dong. Ini kok bisa gandengan sama adiknya gitu pas kondangan, pasti orang bertanya-tanya. Ya itu salah satu konsekuensi yang aku harus terima dong. Dan memang pilihanku juga kan, karena aku saat ini masih memilih untuk aku bahagia dengan kepuasanku. Berarti udah benar-benar udah sangat siap ya. Iya, apapun itu. Oh, beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Bahkan ada ipar pun sikat, hajar, gitu, ampun ya. Tapi saya tidak ini semua kalau kita beda pendapat ya, kayak boleh ya, karena ini kan kita di podcast ya. Saya tidak menyetujui dengan apa yang akan terjadi, yang telah terjadi sama Kak Asmara dengan adiknya ini, karena itu selain perbuatan dosa, itu juga ya perbuatan yang sangat apa ya namanya ya, dikutuk ya kali ya, dikutuk sama Tuhan ya, dikutuk sama semua. Bahkan kalau sampai ketahuan nih, amit-amit ketahuan lagi gituan digerak sama warga gimana? Itu tadi tetap sih jawabannya kan udah pilihan. Jadi akibat apapun yang bakal aku terima, ya pasti aku terima. Bahkan hujatan sekalipun kali ya, ya aku terima, karena memang aku menyadarin aku bahagia dengan kepuasan ya. Berarti hanya ya kepuasan mata ya. Karena mungkin karena mungkin ya rudal Irannya lebih besar atau lebih kuat atau lebih lama itu. Tapi tadi enak ya. loh. enak. Ya pasti enak. Ya kayak gitu yang pasti enak, apalagi ya apa namanya, yang perbuatan dosa ya, perbuatan dosa itu biasanya memang lebih enak dari yang halal ya. Dan selagi dia adiknya mampu sih, maksudnya dia tuh kayak memang selama ini selalu ada di saat aku kesepian, lagi jatuh, lagi bahkan sedih, bahkan apa namanya, kayak dia lebih tahu aku gitu. Jadi bener-bener the best lah dia. Itu yang jadi aku berani menerima konsekuensi apa yang kita lakukan saat ini. Dan dia bukan tipe yang kayak abangnya temperamen. Oke lah, abangnya kan mungkin temperamen karena
barang haram itu ya, karena kan bisa jadi itu. Ya. Kalau adiknya ini nggak sama sekali, sangat penyayang, bahkan semua ujung rambut sampai ujung kaki tuh disayang semua sama dia. Itu yang jadi oke, kita ibaratnya tuh maju bareng-bareng lah, menghadapin ya risiko. Sebenarnya kita sadar kita salah dan nggak seharusnya sebenarnya, cuma ya nggak bisa ditolak, gimana ya rasanya, itu yang kita rasakan gitu, susah untuk ditolak. Ya, tapi si adeknya ini juga nggak ada pikiran untuk ngomong gitu ke Kak Asmara bahwa kita sudahi saja ini, karena ini mumpung belum terlanjur, dan amit-amitnya pas Kak Asmara kan nggak hamil-hamil nih sama si suami, pas tiba-tiba sama si adeknya ini hamil, ternyata gimana dong? Lebih makin kuat. Gua bingung. Bener dong. Jadi penonton jangan salahin saya ya. Saya nggak membela dari Kak Asmara ya. Saya menentang dan saya juga mengutuk, karena ya di podcast saya dapatnya narasumber yang seperti ini, saya juga bingung jadinya. mau apa namanya? Nggak boleh juga mau dong bikin menghakimin. tobatnya dia itu seperti apa, saya bukan hak saya gitu, saya hanya mungkin bisa menasehati ya. Tapi kalau sudah kayak gini ya saya juga angkat tangan, karena dia udah memilih. Karena adanya penyayang banget, penyayang. Itu yang jadi aku kuat, aku bahagia, dan mungkin hasrat itu tuh terpenuhin semua lah. Itu yang jadi, kalau misalnya lebih kuat lagi. Tapi apakah nggak lebih baik nih, saran saya kayak, apakah untuk memenuhi hasratnya itu nggak mau mencoba pakai alat atau Oh gimana no, gitu? nggak ada. Itu rasanya kayak main sama nggak bernyawa. Gimana ya, nggak anget ya. Iya dong, nggak anget. Tapi kan ada yang apa namanya, barangnya itu kan ada yang bisa diisi air anget juga ada kan, biar menyerupai hawa-hawa si anunya itu. Tapi sentuhannya beda. Nggak ada sentuhannya dong. Nah itu lebih bergetar. Ada baterainya. Nggak kurang. Nggak ada kepikiran juga sih. Nggak enak rasanya mungkin. Gue bingung mau. Tapi bener, kalau kita udah mendapatkan hasrat yang memuaskan dan chemistry dapat, beda. Apapun dilakukan ya. Iya. Bahkan buat meninggalkan suami pun gue sanggup gitu. Iya dong. Iya. Iya sih. Rasanya kalau ditanya sekarang nih, tetap sih kalau saya pribadi pilih yang bisa memuaskan hasrat dan bikin bahagia lah. Oke dah, itu ya tentuannya semuanya saya serahkan langsung ke Asmara ya. Saya cuma bisa menasihati, kalau bisa ya lepaskan itu semua, karena ya selain dosa ya itu, aduh, kasihan lihat suaminya. Wah, kasihan lihat suaminya. Iya, udah di penjara, udah nggak dapet jatah, malah diambil sama adeknya. Karena kan dia juga pakai itu nggak berpikir 100 kali atau 1000 kali juga sih. Jadi kalau untuk ngejas, maksudnya aku yang salah 100% nggak juga sih. Iya nggak sih? Iya, karena dia pakai itu pun nggak berpikir istrinya nanti dipenuhi sama siapa ya gitu. Maksudnya kesepian nggak ya, sedih nggak ya, nggak ada perpikiran gitu.
Gua kali ini dapat narasumber yang nggak bisa dibilangin. Bisa ya, karena kalau ini ya mungkin setelah ini saya akan bertobat gitu kan, enak ya dengarnya. Ini nggak bisa dibilangin, ngeyel. Jadi gue juga bakal nasihatin seperti apa juga kayaknya nggak bakal mempan gitu. Memang itulah cinta ya, deritanya tiada deritanya tiada. Tapi ini cintanya beda. Iya. Bedanya plus hasratnya bahagia. Iya, iya, seperti yang Bener saya nggak? bilang tadi, seperti yang udah saya bilang tadi, udah susah nih, kayaknya buat ngedoktrin dia untuk lepas dari adik iparnya ini udah susah. Jadi ya gimana ya, saya serahkan kembali aja sama Kak Asmara ya, semoga langgeng. Gue ikutan dosa jadinya. Amin dong. Malah mau menyetujui hubungannya sama adik iparnya. Oke, jadi mohon maaf teman-teman penonton di rumah. Kali ini saya tidak bisa mengembalikan narasumber saya ke kodratnya lagi sebagai istri yang baik dan soleha. Jadi ya nggak bisa berkata apa-apa lagi saya. Jadi buat teman-teman di rumah yang sedang menonton tayangan ini, pastikan lagi teman-teman sudah berusia di atas 21 tahun ke atas. Dan dipastikan lagi teman-teman juga nggak baperan, karena ini udah saya bilang tontonan 21 tahun ke atas. Jadi buat teman-teman yang pengen marah-marah, menghujat segala macam, ya dikurang-kurangin lah. Anggap aja ini hanya tontonan hiburan semata. Ya. Oke, Kak Asmara. Asmara sampaikan, kayak lagu. Kak Asmara, terakhir Kak Asmara nih, karena saya gagal dalam misi saya untuk mengembalikan pendosa kembali ke jalan yang benar. Jadi tolong kalau ada pesan-pesannya ke penonton di rumah silahkan. Ikutinlah kata hati kalian selagi kalian merasa bahagia. Dan jangan kemakan manis-manis di awal. Udah itu aja ya. Aduh, ngeletok lagi gue. Pesan-pesannya bagus ya sebenarnya. Tapi ya membela diri. Aduh, kacau narasumber gua kali ini teman-teman ya. Pokoknya jangan dicontoh, jangan ditiru apa yang telah dilakukan oleh Kak Asmara ya. Walaupun menurut Kak Asmara ini adalah ya gue bahagia, gue cinta. Lu semua mau bilang apa kalau gue udah cinta gitu? Lu semua mau bilang apa kalau gue udah bahagia sama si adik ipar gue gitu? Bener ya Kak Asmara ya? Iya. Sangat benar. Oke, kalau gitu Kak Asmara saya nggak mau menambah-nambahi lagi nih. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Asmara dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita menarik kalian, cerita pengalaman kalian, cerita life story kalian, dan lain sebagainya. Teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di aley@jejakbackpacker.id. Aley, A-L-L-E-Y. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asmara, terima kasih ya. Sama-sama. Tobat dong Kak, tobat. Gue bingung nih. Tobat ya. Masih enak. Sampai jumpa.